Hey, hello, what's up? Welcome back to my channel. My name is Vita Masli. Anyway, di video kali ini aku pengen share how I edit my video. This is pertanyaan yang paling sering banget ditanyain ke aku belakangan ini. Gimana sih cara gue ngedit video? Apalagi sejak gue pakai MacBook Air M1, banyak banget yang penasaran apakah MacBook Air M1 ini bisa dipakai buat ngedit video. So without any further ado, let's check it out. First thing first, gue pengen ngasih tahu aja software yang aku pakai untuk mengedit video adalah DaVinci Resolve 17.1. Dulu pernah gue pakai waktu gue pakai Windows. Ini udah mendukung banget chipset M1. Well, for first step, gue bikin project. Okay, so first before we continue, gue pengen jelasin beberapa fitur yang ada di DaVinci Resolve ini. Ada media, ini dimana kamu bisa ngelihat apa aja file-file yang lu pakai di sini. Terus kemudian ada cut. Terus kemudian ada edit. Nah, ini edit dimana kamu bisa selain cut footage, kamu juga bisa nambahin audio, bisa nambahin titles and everything. Kemudian juga ada Fusion. Fusion ini dimana kamu bisa tambahin efek-efek kayak gitu. Terus juga ada color. This is for color grading, of course. Kalau umpamanya kamu pengen, wah pokoknya kayak film-film, lo bisa pakai color ini. Terus kemudian ada Fairlight. Kamu bisa ngedit audio kamu di sini. Dan yang terakhir adalah Deliver. Deliver ini kalau di Adobe Premiere tuh kayak rendering gitu loh. Jadi lo bisa ngerender video lo tuh di tab Deliver. Yang kedua adalah gue mengimport media-media atau file-file footage yang gue perlukan. Ini biasanya gue simpan dalam satu folder untuk memudahkan gue. Dan gue akan memasukkan just drag and drop di file footage yang ada ke sequence. Nanti juga bakal ada opsi apakah gue pengen nge-change sequence-nya seperti footage-nya atau footage-nya yang menyesuaikan dengan sequence-nya. It's all up to you. Tapi gue lebih sering ke videonya menyesuaikan dengan sequence yang ada di DaVinci Resolve. Setelah itu gue bakal cut. Kalau misalnya memang ada footage yang terlalu panjang atau terlalu gimana, gue bakal cut. Kemudian gue bakal sambung-sambungin dan segala macam. If I want have those some of the effect kayak transition effect atau blur effect or something, tinggal gue tarik aja dari efek library-nya. Kemudian setelah itu gue bakal titling. Jadi titling ini sebenarnya bisa kamu kerjakan di depan, bisa juga kerjakan di belakang. Tapi buat gue setelah gue udah nyusun nih kira-kira footage-nya akan seperti apa, video-video ini akan seperti apa alurnya, gue bakal bikin titling. Di titling ini yang gue suka dari DaVinci Resolve adalah karena di DaVinci Resolve 17.1 ini banyak banget titling yang keren-keren gitu loh. Jadi gue sih gak terlalu banyak mikir, gue langsung just drag and drop. Kemudian gue bakal ngetik apa yang gue pengen untuk titlingnya. Setelah titling, baru gue pindah ke bagian color grading. DaVinci Resolve 17.1 ini punya banyak banget load dan gue termasuk orang yang sebenarnya agak males ya. So, gue memilih loads yang sudah ada di DaVinci Resolve dan gue sesuaikan dengan yang gue suka. So, seperti inilah salah satu contohnya adalah seperti ini loads yang gue suka. Ini dari DaVinci Resolve, kalau nggak salah pakai Canon. Padahal kamera yang gue pakai Sony. Ya udah, whatever. So, after the coloring, gue bakal masuk ke bagian audio. Audio ini adalah dimana gue ngerekam voice over misalnya, atau nambahin musik latar, background music yang bakal gue ambil dari YouTube Studio. Jadi nggak bakal ada masalah copyright. Dan gue bakal ngedit itu. Mungkin kalau untuk bagian audionya sendiri, gimana caranya agar suara voice over itu nggak ketutupan musik latar dan sebaliknya. Nanti bakal aku buat videonya sendiri ya, how to audio decking your video on DaVinci Resolve 17.1.
setelah audionya selesai baru kemudian gue ngecek lagi apakah sudah oke apa enggak dan segala macam. Setelah gue ngerasa itu oke, done, barulah gue render video tersebut. Actually di DaVinci Resolve 17.1 ini rendernya itu namanya Deliver. Fiturnya tuh udah lengkap banget. Ada yang buat YouTube, ada yang buat video, ada buat Twitter. Very simple. Kamu tinggal setting aja, pilih aja salah satunya dan kemudian and that's it. You have to just wait. It's very easy and very simple. Oke, so pertanyaan kedua yang paling sering ditanyain ke gue seputar editing video, apalagi sejak gue pakai MacBook Air M1 ini adalah, bisakah MacBook Air M1 ini mengedit video? Tidak ada masalah untuk ngedit video dengan menggunakan MacBook Air M1 ini. Masih fine-fine aja, masih smooth, no lagging or whatsoever. But if you ask me about the heating issue, terasa agak lebih hangat memang. Tapi yang jelas ini nggak lebih panas kalau gue pakai laptop Windows gue yang sebelumnya. So far sih nggak ada masalah ya. Tapi untuk jangka panjang, kalau gue sih pada saat gue pakai ini untuk edit video, gue nggak yang sampai ngejebrat sampai langsung 12 jam gitu untuk edit video sampai selesai. Tapi begitu gue ngerasa MacBook ini rasanya agak hangat, gue matiin dan gue bisa mengerjakan hal yang lain. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa gue share tentang MacBook Air M1 ini dan juga tentang aplikasi video editing apa aja yang bagus untuk MacBook Air M1. Gue bakal sharing itu di episode selanjutnya, so make sure you subscribe, likes, and comment this video. Signing off, terima kasih banyak. Assalamualaikum, bye!